Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar hari ini? Aku pengen ngajak teman-teman untuk refleksi sebentar kali ya. Pernah nggak sih teman-teman itu merasa bahwa pembelajaran terasa monoton? A few moments later. Guru menjelaskan, kita mencatat, lalu selesai. Kadang kita paham, tapi kadang juga cepat lupa. Nah, sebenarnya salah satu kunci supaya pembelajaran dapat lebih menarik, lebih hidup, dan lebih mudah dipahami adalah penggunaan media pembelajaran yang tepat. Tapi pertanyaannya, apakah semua media pembelajaran itu pasti efektif? Jawabannya belum tentu. Karena media pembelajaran yang bagus itu bukan cuma soal keren, tapi harus dirancang dengan proses yang tepat. Nah, di video kali ini aku akan membahas salah satu model yang dapat membantu kita membuat media pembelajaran secara sistematis, yaitu model Owen. Model ini terdiri dari 5 tahapan. Pertama, analisis, kedua, desain, ketiga, pengembangan, keempat, implementasi, dan yang terakhir, evaluasi. Dan supaya nggak cuma teori aja yang kita bahas, kita juga akan bahas contoh konkret dari awal sampai akhir. Jadi, pastikan kalian simak videonya sampai akhir. Sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu analisis. Tahap ini sering dianggap sepele, padahal justru ini adalah fondasi utamanya. Karena kalau analisisnya salah, media yang dibuat bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Di tahap ini, kita perlu menjawab beberapa pertanyaan penting, yaitu: pertama, siapa yang akan belajar? Kedua, apa masalah dalam pembelajaran saat ini? Ketiga, apa kebutuhan siswa? Keempat, bagaimana kondisi sarana dan juga prasarana di sekolah? Misalnya, kamu melakukan observasi di kelas 5 SD pada mata pelajaran IPA, materi ekosistem. Dari hasil observasi dan juga wawancara, kamu menemukan guru menggunakan PPT biasa, siswa terlihat kurang fokus, banyak siswa mengalami kesulitan untuk memahami hubungan dalam rantai makanan, pembelajaran cenderung satu arah. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa siswa membutuhkan media yang lebih visual, interaktif, kontekstual, bukan hanya sekedar teks dan juga gambar. Selain itu, kamu juga perlu melihat apakah siswa mempunyai akses terhadap gadget dan internet. Karena ini nantinya juga dapat untuk menentukan jenis media yang akan dibuat. Jadi, analisis itu bukan hanya sekedar kita mengamati, tapi juga kita menganalisis kebutuhan secara lebih mendalam. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, jika kamu menjadi seorang guru, masalah apa yang sering kamu temui di kelas, dan media seperti apa yang bisa membantumu. Nah, itu juga merupakan bagian dari proses analisis. Selanjutnya, kita masuk ke tahap desain. Di tahap ini, kita menentukan tujuan pembelajarannya itu apa, materi yang akan disampaikannya itu apa, kemudian bentuk visualnya mau bagaimana, alur penyajiannya bagaimana, dan juga tampilan visual. Dari hasil analisis tadi, kamu memutuskan untuk membuat video animasi tentang ekosistem. Kemudian, kamu mulai mendesain media pembelajaran yang bertujuan agar siswa mampu menjelaskan rantai makanan dan hubungan antar makhluk hidup. Alur media dibuat sederhana, dimulai dari pembukaan dengan pertanyaan pemantik, lalu penjelasan konsep, contoh kehidupan nyata, kuis interaktif, dan penutup. Tampilan media menggunakan animasi hewan dan tumbuhan, warna cerah, serta karakter yang terlihat hidup agar lebih menarik bagi siswa. Di dalam video juga ada pertanyaan di tengah bagian, sehingga siswa diminta menebak terlebih dahulu sebelum penjelasan diberikan.
Di tahap ini, kamu juga bisa membuat storyboard, yaitu gambaran setiap scenes dalam media. Misalnya, scenes pertama menampilkan suasana hutan, scenes kedua menunjukkan hewan yang sedang memakan tumbuhan, dan scenes ketiga memperlihatkan predator yang muncul. Dengan desain yang jelas, proses pembuatan nanti akan jauh lebih mudah. Sekarang kita masuk ke tahap pengembangan. Di tahap ini, semua desain tadi mulai diwujudkan dalam bentuk nyata. Kamu mulai membuat video animasi menggunakan tools seperti Canva, Powtoon, Adobe Animate, dan aplikasi lainnya. Langkah-langkahnya dimulai dari membuat animasi sesuai storyboard yang sudah dibuat pada tahap desain. Menambahkan teks penjelasan, merekam narasi suara, menambahkan musik latar, dan yang terakhir, membuat kuis interaktif. Di tahap ini perlu diperhatikan agar bahasa digunakan secara sederhana, visualnya tidak terlalu ramai, dan durasi yang digunakan berbagiannya tidak terlalu panjang. Setelah medianya selesai, biasanya dilakukan uji coba awal. Misalnya ditunjukkan ke teman atau beberapa siswa. Lalu kita tanya, apakah medianya mudah dipahami? Apakah menarik? Bagian mana yang membingungkan? Lalu dari sini, kita bisa melakukan revisi sebelum medianya digunakan secara luas. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Ini adalah tahap di mana media mulai digunakan dalam pembelajaran nyata. Misalnya, guru memutar video animasi di kelas selama pembelajaran berlangsung. Meminta siswa memperhatikan dengan fokus, serta berhenti di bagian tertentu untuk melakukan diskusi mendalam. Atau bisa juga dibagikan melalui Learning Management System agar siswa dapat belajar mandiri. Yang menarik dari tahap ini adalah kita bisa melihat perubahan, seperti siswa lebih fokus, lebih aktif, dan suasana kelas menjadi lebih menarik. Tetapi, implementasi juga bukan hanya sekedar memakai media, melainkan bagaimana media tersebut diintegrasikan dalam pembelajaran. Tahap terakhir adalah evaluasi. Di sini kita melihat apakah media benar-benar efektif atau tidak. Evaluasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan tes hasil belajar, angket kepuasan siswa, atau observasi kelas. Contohnya, setelah menggunakan media, nilai siswa meningkat, siswa lebih mudah menjelaskan konsep, dan banyak siswa yang mengatakan pembelajaran lebih seru. Namun, mungkin juga ditemukan kekurangan, seperti videonya terlalu cepat atau ada bagian yang kurang jelas. Nah, dari sini kita bisa melakukan perbaikan. Jadi, Owen ini bersifat siklus, artinya bisa terus diperbaiki dan dikembangkan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah memahami bagaimana proses pengembangan media pembelajaran menggunakan model Owen, mulai dari analisis kebutuhan, mendesain media, mengembangkan produk, mengimplementasikannya ke dalam kelas, hingga evaluasi hasilnya. Intinya, media pembelajaran yang baik itu bukanlah yang paling canggih, melainkan yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, jika kalian ingin membuat media pembelajaran, ingat, jangan langsung bikin, mulailah dari analisis terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Like cherry blossoms blooming in the mountain